Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lindia Naimah Rabiatul Adawiyah. Di sini saya akan menjelaskan materi pertukaran informasi yang bertema atau berjudul keamanan, privasi, dan peran data analytics dalam sistem informasi kesehatan. Baiklah, mari kita mulai. Apa itu keamanan? Keamanan dalam sistem informasi kesehatan adalah suatu upaya untuk melindungi data dan informasi medis dari ancaman yang dapat membahayakan keutuhan dan kerahasiaannya. Ancaman tersebut bisa berasal dari berbagai hal seperti hacker, malware, virus, dan sebagainya. Keamanan dalam sistem informasi kesehatan juga mencakup kontrol akses dan autentikasi pengguna dalam mengakses data medis. Privasi. Privasi dalam sistem informasi kesehatan merupakan upaya untuk melindungi kerahasiaan data dan informasi medis dari akses oleh pihak yang tidak berwenang. Mencakup penerahan hak pasien yang meliputi hak atas informasi, hak untuk mengakses informasi, hak untuk mengetahui tentang penggunaan dan pengungkapan informasi, hak untuk menolak penggunaan, dan yang lainnya. Menurut Intervensi Portability dan Accountability Act atau HIPAA, keamanan informasi baru memenuhi beberapa hal, yaitu yang pertama, memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan semua informasi kesehatan, serta melindungi dalam membuat, menerima, mempertahankan, atau mentransmisikan informasi kesehatan. Yang kedua, melindungi dari ancaman dan bahaya yang diantisipasi secara wajar. Yang ketiga, melindungi dari pengguna atau pengungkapan informasi yang diantisipasi secara wajar berdasarkan peraturan privasi. Yang terakhir, memastikan kepatuhan tenaga kerja. Ancaman keamanan dan privasi seperti serangan malware, yaitu perangkat lunak yang berbahaya yang dapat merusak atau mengambil alih sistem informasi kesehatan, seperti malware untuk jenis umum yaitu virus, worm, atau virus trojan. Kemudian ada serangan DDoS atau Distributed Denial of Service adalah jenis serangan yang bertujuan untuk menutup akses ke internet sistem informasi kesehatan dengan cara mengalihkan lalu lintas jaringan dan membuat sistem menjadi tidak responsif. Yang ketiga, serangan phishing. Serangan phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi pribadi yang rahasia dengan menyamar sebagai identitas yang terpercaya. Yang keempat, serangan man in the middle. Serangan ini adalah jenis serangan di mana peretas mencoba untuk memasuki komunikasi antara dua pihak dan memperoleh informasi yang dikirimkan. Kemudian ada yang kelima, kehilangan atau pencurian data. Kehilangan ini dapat menjadi ancaman yang paling umum daripada sistem informasi kesehatan. Dapat terjadi ketika peretas berhasil memperoleh akses ke sistem atau ketika informasi disimpan di media yang tidak aman. Aspek keamanan dan privasi. Yang pertama ada aspek kerahasiaan. Dapat disimpulkan bahwa aspek keamanan data dalam informasi rekam medis sudah terdapat login yang menggunakan username dan password. Namun masih terdapat beberapa tugas yang belum melakukan penggantian username dan password secara berkala. Kemudian ada aspek integritas atau integrity yang merupakan implementasi dalam rekam medis elektronis. Dalam sistem rekam medis sudah terdapat fitur edit yang hanya dapat digunakan oleh petugas sesuai dengan aksesnya berdasarkan tugas wewenang dan tanggung jawabnya dalam pelayanan rumah sakit. Yang ketiga ada aspek autentikasi untuk menerapkan tanda tangan dokter elektronik bagi dokter pemberi asuhan yang telah tersertifikasi dalam sebagai salah satu bentuk kekuatan hukum dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik. Yang keempat ada aspek ketersediaan atau availability yang merisi implementasi rekam medis elektronik dapat dilihat dari pengaksesan IRM sudah baik atau bukan, karena IRM dapat hanya diakses dari lingkungan rumah sakit yang menggunakan jaringan internet atau VPN yang telah disetting oleh pihak IT demi menjaga keamanan pasien. Kemudian aspek akses kontrol atau akses kontrol dapat disimpulkan bahwa keamanan data pasien dalam implementasi rekam medis elektronik diketahui untuk membatasi hak akses dalam sistem IRM menggunakan username dan password yang sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing pengguna. Kemudian yang kedua ada data analytics. Data analytics dalam sistem informasi kesehatan merujuk pada proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data kesehatan untuk menghasilkan wawasan dan informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan dalam bidang kesehatan. Tujuan utama dari data analytics dalam sistem informasi kesehatan adalah untuk membantu meningkatkan kualitas dan efektivitas keperawatan pasien, meningkatkan efisiensi pengelolaan rumah sakit, mengidentifikasi tren dan pola data kesehatan, serta mendukung peneliti dalam pengembangan di bidang kesehatan. Tahapan dalam data analytics dilakukan dengan melakukan berbagai teknik dan alat seperti statistik, data mining, machine learning, dan artificial intelligence atau AI. Proses data melibatkan beberapa tahapan seperti mulai dari pengumpulan data kesehatan yang akurat dan lengkap,
pengolahan data, analisis data, dan interpretasi hasil analisis untuk menghasilkan wawasan yang berharga bagi pengambilan keputusan dalam bidang kesehatan. Kemudian terdapat metode data analisis. Yang pertama ada data mining, yaitu proses pengolahan data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan kecenderungan dalam data. Dapat digunakan untuk menggali informasi yang berguna dalam sistem informasi kesehatan, seperti prediksi penyakit dan sebagainya. Kemudian ada yang kedua, machine learning, teknik komputasi yang digunakan untuk mempelajari pola dalam data tanpa adanya program eksplisit. Yang keempat, ada data visualization, adalah proses membuat grafik dan visualisasi dari data untuk membantu pemahaman dan analisis data. Kemudian ada text analytics, yaitu teknik analisis data yang digunakan untuk mengambil informasi yang bermanfaat dari teks. Yang terakhir ada data integration, yaitu penggabungan dari data beberapa sumber sebagai menjadi satu sumber yang terintegrasi. Tantangan yang terdapat dalam implementasi yaitu ada keterbatasan data yang tidak lengkap atau tidak tersedia. Yang kedua ada masalah privasi dan keamanan data. Yang ketiga keterbatasan kemampuan analisis data. Yang keempat kompleksitas dalam informasi kesehatan. Dan kesimpulannya, dengan adanya aturan dan regulasi yang jelas, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keselamatan informasi kesehatan yang mengurangi risiko pelanggaran keamanan dan privasi. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat data analitik dalam bidang kesehatan dan pentingnya menjaga info privasi dan keamanan data. Dengan analisis data yang akurat, rumah sakit dapat mengidentifikasi pasien dengan risiko tinggi dan memberikan perawatan yang lebih dini dan lebih tepat, serta mencegah terjadinya penyakit atau kematian. Berikut adalah berbagai macam referensi yang saya ambil untuk dimasukkan ke dalam materi saat ini. Terima kasih, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.